Baik, untuk mempermudah cara saya menyampaikan bagaimana menulis kajian teorinya, mungkin saya akan langsung menulis kajian teori pada judul yang telah saya tentukan ya. Jadi nanti silakan disesuaikan saja dengan masing-masing judul penelitiannya untuk kajian teorinya. Baik, judul penelitian saya adalah pemanfaatan Mendeley dalam uh, persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Mendeley dengan teori Taut. Jadi kita akan bahas mengenai kajian teorinya sesuai dengan kata kunci yang telah kita sebutkan pada minggu sebelumnya ya. Jadi kajian teori itu diisi dengan penjelasan-penjelasan mengenai kata kunci yang kita bahas ya. Yang pertama adalah kalau saya ya ada RMS ya, ada Mendeley, lalu BI, Utaut dan mixed method. Mixed method ini karena ini metode penelitian, kita masukkan saja di bagian kajian literatur, kajian metode ya, nantinya. Jadi kita akan bahas mengenai RMS, Mendeley, behavioral intention dan Utaut ini. Karena behavioral intention ini masuk ke dalam Utaut, maka tidak perlu dibahas dalam. Jadi ada 3 bagian yang akan saya bahas. Nanti mungkin rekan-rekan punya konsep yang berbeda tentunya tentang kajian teori ini. Bagi yang meneliti novel mungkin uh, apa judul novelnya, judul penelitiannya mengenai novel, coba sebutkan saya satu contohnya. Mungkin nanti saja lah ya. Ini kelihatan ya tampilan word saya ya. Cek. Ya, saya coba. Baik. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya mengenai pengertian-pengertian dari 3 kata kunci ini. Yang pertama RMS ya. RMS itu Reference Manager Software ya. Reference Manager Software ini satu di antaranya adalah Mendeley, Zotero, dan EndNote dan lain sebagainya. Maka kita akan bahas dulu pengertian tentang RMS ini. Saya berikan uh, apa namanya kata kunci saja untuk kita mudah ya dalam menulisnya. RMS ini berarti pengertian RMS. Pengertian RMS. Lalu di sini jenis RMS. Lalu di sini fungsi RMS, kelebihan dan kekurangan. Nah, ini lagi Mendeley ya. Mendeley apa
Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Kedengaran ya? Tidak tidak terlalu kedengaran ya? Berarti kurang nyaring ya? Iya Pak, sekarang sudah jelas. Siap, siap. Nah, coba sebutkan satu di antara judulnya, biar saya bisa buatkan contoh satu lagi untuk rambu-rambunya. Yang novel bisa Pak? Boleh jelas. Sebentar Pak, saya lupa judul saya. Analisis novel Tanah Bangsawan karya Filian Nair, kajian Segitiga Cinta Robert J. Steinbeck. Mematikan sebentar. Ya ditulis Apa, Pak? ditulis di itu saja di sana. Ditulis di chat saja. Oh, ditulis di komentar Pak. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Silakan Siti. Tulis saja. Sebentar Pak, lagi nulis. Bentar ya. Sebentar. Berarti jika ini judulnya, berarti kita ambil tentang novel yang pertamanya. Novel. Lalu langsung ke novel Tanah Bangsawan ya. Novel Tanah Bangsawan. Bentar. Novel Tanah Bangsawan harusnya diceritakan di bagian latar belakang saja ya. Pilihan Nur dan lain sebagainya itu. Jadi nanti ditulis latar belakang. Segitiga cinta ini yang perlu kita bahas menjadi kajian teori. Jadi ada dua saja ya, dua saja. Namun ini yang paling lengkap. Jadi ini pengertiannya, pengertian. Novel adalah dan lain sebagainya. Jadi pengertian itu bukan berarti, definisi itu bukan berarti sebuah pengertian yang tok adalah gitu ya. Kita bisa ungkapkan sebuah definisi itu melalui beberapa atribut ya, dan lain sebagainya itu. Klasifikasi dan atribut. Jadi kalaupun misalnya ketemu tidak tentang pengertian namun yang mencakup penjelasan mengenai novel, silakan masukkan saja di bagian jenis novel ya, genre novel ya, jenis ya. Lalu tidak perlu yang ini saja, nanti yang lebih lengkapnya sebenarnya penjelasan mengenai teori segitiga cinta ini. Izin Pak, tapi teori ini tuh masuk ke psikologi sastra Pak. Psikologi sastra juga masuk ke dalam pembahasan. Berarti dimasukkan juga Pak. Ya, psikologi sastra sastra. Sedikit saja untuk menyambungkan antara
psikologi sastra dengan segitiga cinta ini ya, Robert Ginsburg. Jadi satu di antara kajian yang ada dari psikologi sastra itu, satu di antaranya adalah segitiga cinta itu. Dan yang paling banyak kita jelaskan itu di segitiga cintanya ya. Baik, Pak. Bagaimana konsepnya, lalu bagaimana cara kita konsep dia, kita kasih pengertian. Ini apa, lalu konsep dasarnya apa, karena ini teori ya, yang tidak banyak orang tahu, maka kita harus jelaskan konsep dasarnya apa. Lalu boleh sejarahnya mungkin, dari mana teori ini muncul, oleh siapa tadi kan, Robert Ginsburg ya, tahun berapa dan lain sebagainya. Lalu komponen analisisnya, karena ini pendekatan bentuknya, maka ada komponen-komponen analisis yang harus kita lengkapi. Sama halnya dengan penelitian-penelitian yang menggunakan semiotik sosial misalnya, ada komponen-komponen analisis yang perlu dipaparkan untuk melihat lebih jelas ya, mengenai alur dari rumusan masalahnya nanti, pembahasannya itu yang paling penting. Saya rasa komponen analisis dari pendekatan ini ada ya. Komponen analisis ini mungkin seperti kalau psikologi sastranya ide, ego dan lain sebagainya itu ya. Jadi ada 3 konsep itu, dan konsep itu yang akan kita bahas dalam novel itu. Sama halnya dengan ini mungkin. Nanti silakan dicari saja apa konsep-konsep analisisnya. Dijabarkan secara lengkap di bagian ini. Nah, kalau sudah dapat bagian-bagian ini, kita tinggal cari saja di bagian dicari di informasinya di artikel-artikel yang memuat hal tersebut. Saya bahas dulu mengenai Mendeley ini contohnya. Maka kata kunci yang kita dapatkan sudah ada ya, Mendeley ini ya. Baik, kita buka publisher barisnya. Buka Scopus. Yang pertama kita akan cari tentang RMS ya. Reference Manager Software. Oke, satu kata kunci saja, jangan banyak-banyak. Nah, ini adalah beberapa artikel yang membahas mengenai reference manager software. Jadi di sini kita akan nyari pengertian ataupun penjelasan mengenai RMS itu. Silakan disimpan saja, saya persu terus manager RMS. Tentunya tidak semuanya ini merujuk penelitian mengenai RMS ya. Jadi kita pilih-pilih saja, cukup mungkin 5 atau 10 artikel yang kita bahas mengenai RMS ini. Coba kita buka setirnya.
bacaan yang panjang ya, jadi tidak bisa selesai dalam satu hari. Jadi pelan-pelan. Kalau kita hari ini sudah bahas RMS mungkin ya, besoknya baru bahas Mendeley, besoknya lagi bahas apa. Jadi sebenarnya waktu yang memang disediakan oleh mata kuliah ini selama kurang lebih 360 jam itu ya, 360 jam, 36 jam, 360 menit, 3 SKS kali 50 ya, 3 SKS kali 50 itu untuk digunakan mencari hal-hal seperti ini, tugas-tugasnya. 360 menit dikali 50.
yang seperti ini berarti kita tidak perlu mencari yang tidak ketemu PDF-nya. Akan melelahkan kalau kita juga perlu nyari PDF-nya untuk mata kuliah yang singkat gitu ya. Jadi nanti silakan dimanfaatkan saja yang ketemu seperti ini satu. Oke, kita lihat apa pengertian RMS itu ya. Nah, kalau mengutip seperti ini, usahakan jangan mengutip dalam satu paragraf ya. Usahakan mengutip dalam satu kalimat saja. Bisa kita ambil RMS-nya untuk pengertian RMS. Cari dulu. Nah, ini ya. Ini contohnya di sini. Kalau kajian teori dia pasti letaknya di bagian tengah ya. Jadi langsung saja nyari di bagian tengah. Oke. Sampai sini berarti sampai titik ini. Kita translate. Alat manajemen referensi sangat penting untuk komunikasi ilmiah karena membantu peneliti dan akademisi mengatur dan mengutip sumber mereka secara konsisten dan akurat. Kita ambil yang ini. Ini menurut siapa ini? Menurut Subhaperra Pandian ya. Kita masukkan RMS ya. Pengertian RMS. Meskipun ini bukan pengertian, ini hanya penjelasan saja. Nah, pemasukkan saja di sini. Oke. Karena susah juga mencari yang seperti ini ya. Jadi tidak perlu kita terpatokkan tentang pengertian. Ini fungsi juga sebenarnya. Oh, masuk ke fungsi harusnya ya. Tidak masuk di situ ya. Seperti ini. Apa tadi namanya? Subah Pratapan. Oke, masuk situ. Oke. Ingat ya, kalau untuk mengutip usahakan mengutip hanya satu kalimat, jangan mengutip lebih dari itu. Kalau mau lebih dari itu, maka harusnya penulisannya digabung menjadi satu kalimat ya. Kalau kita contohnya mengambil ini, ambil tadi itu, yang ini dalam dua kalimat misalnya sampai di sini, maka kita harus menggabungkannya menjadi satu kalimat agar apa yang kita sampaikan itu menjadi miliknya penulis ini. Nah, karena memang ini miliknya Santos ya. Ini milik Santos satu kalimat. Ini berarti miliknya ungkapannya penulis asli. Jadi kita bisa lacak ya, ini menurut siapa dan ini menurut siapa. Makanya kita harus mengambilnya satu kalimat ataupun menulisnya dalam satu kalimat. Kita lanjut lagi, nyari lagi berarti pengertian RMS ke Spear ya. Yang ini ya. Oke. Kita ambil untuk referensi kita di bagian depan. Ini menurut siapa ya? Kita citasi lagi. Spear. Oke. Titik.
si Subaper Pandian ini sudah mengutip orang lain lalu kita kutip lagi, maka kita harus mengutip juga yang ini, cari kutipan ini dan kita kutip juga si penulis asli. Bagaimana caranya? Kita copy dulu ini. Kita copy dulu. Santos ini kita cari artikelnya ya. Kalau ketemu artikelnya berarti kita kutip juga untuk menambah referensi kita. Kita cari Santos ya, Santos. Cari Santos mana? Santos. Oke, ini doinya, silakan klik saja. Nanti kita langsung diarahkan ke artikelnya. Nah, ini di artikelnya langsung muncul. Kalau tidak muncul artikelnya, masukkan judulnya saja, copy judulnya saja, lalu ambil PDF-nya. Oke, ini sudah terbuka sebenarnya ya. PDF-nya ada, nanti kita download saja. Oke, kalau tidak terbuka PDF-nya alias berbayar ya, kita tinggal ambil saja RIS file-nya ya. Manakah RIS file-nya? Pilih RIS-nya ini, download RIS-nya, simpan saja ini emerald-nya. Kita buka di Zotero, file, lalu import file, import, cari yang tadi, mana RIS-nya, ini download-nya, nyalon, open, next, ini dia. Oke, ini kita ambil, kita masukkan ke dalam tulisan kita yang Santos ini. Oke, kita masukkan ke tulisan kita yang ini, kita ganti jadi Santos. Review tadi Santos mana? Ini ya. Bukan. Oh, ini. Nah, jadi dia akan masuk ke dalam citasi kita ya. Santos ada di sini, Santos. Nah, lalu kita kutip juga Suberapandian ini ya. Di sini. Klik yang sini. Lalu add citation, cari Suberkavianto. Namanya Subafer ya. Subafer. Ini klik. Nah, jadi ada dua citasi di sini. Nah, kalaupun semisalnya ada lagi orang yang mengatakan seperti ini juga, tulis lagi di bagian ini lanjutannya sampai habis, maka akan ada tambahan 2 atau 3 referensi baru dalam satu kalimat. Jadi, itu ya. Nah, bagaimana jika PDF-nya ada? Kalau PDF-nya ada seperti yang saya lakukan ini, contohnya. Mana tadi dia? Langsung deh. Ini ya. Di PDF-nya ada tadi. Oh, di sini. Ini PDF-nya kan ada nih tadi, terdownload ya. Ini download, yang ini PDF-nya tadi. Saja di drag masukkan ke dalam Zotero. Sini taruh ini pas namanya. Kalau nggak ada pun tinggal di drag di sini saja gimana naruh ya. Oke, kita bisa baca juga ini ataupun kita tinggalkan saja karena memang sama ungkapannya dengan yang sebelumnya. Ini tentang sama referensi juga ya. Bibliografi, referensi, dan citing practice. Nah, itu. Nah, ini berarti cukup sudah untuk menjelaskan pengertian tentang RMS ya. Tentang RMS. Nah, nanti kita masuk ke jenis RMS ya. Jenis-jenis RMS tadi sudah disebutkan oleh penulis yang sama juga tadi. Oleh si siapa ini?
beberapa jenis RMS. Nanti kita kutip juga di sini. Kalau bisa cari artikel yang lain lagi untuk mengutip jenis-jenis RMS-nya. Misal kita kutip bagian ini ya. Mana tadi itu? RMS ini dia. Ini menurut some examples of reference management tools include Siteulai, EasyBib, EndNote, JabRef, Noodlebib, Mendeley, Rosite, Proc, and Zotero. Nah, ini satu di antara yang perlu kita menjelaskan juga di bagian jenisnya ini ya. Kita ambil ini, translate, ambil. Jenis RMS. Nanti ini dihilangkan ya, jadi disatukan saja kalimatnya dengan fungsi RMS di sini ya. Di fungsi RMS sudah kita bahas di atas, tidak usah dimasukkan lagi. Kelebihan dan kekurangan yang mungkin akan kita bahas di bagian ini saja sebenarnya, di bawah. Supaya urutannya lebih mudah kita mengurutkan logika menulisnya. Oke. Kita harus bahasa Indonesia. Ini kita citasi lagi, citation. Ingat ya, citasinya per satu kalimat tulisnya. Mana tadi? Oke. Nah, berarti langsung nanti di sininya masuk ke Mendeley ya. Masuk ke Mendeley di sini. Salah satunya adalah Mendeley di sini kan disebutkan ya. Mendeley adalah gitu ya. Satu di antara yang banyak digunakan adalah Mendeley. Di sini berarti di paragraf selanjutnya langsung bahas tentang Mendeley, cara menggunakan Mendeley dan lain sebagainya. Nah, saya meminta menulis ini paling sedikit 7 paragraf bagian kajian teori, karena ini penting ya. Kalau kajian teorinya tidak kuat, maka penelitiannya juga tidak akan kuat ya. Nah, tujuan dari kajian teori ini memperkuat penelitian kita. Satu paragraf sudah didapatkan untuk pengertian, satu paragraf lagi ini, lalu satu paragraf lainnya, semuanya 7 paragraf. Jadi banyak-banyaklah membaca agar paragraf yang kita gunakan lebih banyak. Oke. Itu sedikit penjelasan ya mengenai bagaimana menulis kajian teorinya. Saya angkat telepon sebentar ya. Oke, itu ada yang ingin ditanyakan untuk penjelasan tadi? Silakan jika ada. Ya, Iga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya Pak, bagaimana kalau PDF-nya itu tidak bisa kita buka Pak? Karena ada beberapa jurnal yang ketika saya buka tuh dia harus login lewat university Pak. Gimana tuh Pak? Iya, manfaatkan saja artikel-artikel yang sudah ada PDF-nya ya kan. Semuanya tentunya tidak bisa di-download semuanya kan. Karena keterbatasan itu karena berbayar. Jadi gunakan saja PDF yang RIS ataupun file RIS yang ada PDF-nya saja. Kalaupun itu artikel yang dikutip orang lain dalam artikel tertentu, maka kita perlu RIS-nya saja. Kita sudah tahu isinya ya. Misalnya dalam kasus tadi si Santos itu dikutip oleh siapa namanya, Sandipar itu kan. Nah, kita perlu Santos saja. Santos kita sudah tahu ungkapannya karena kita Sandipar sudah
kita hanya perlu RIS-nya saja, file RIS-nya saja, di-download RIS-nya saja. Kalau kita sudah tahu isinya, tidak perlu lagi kita kutip. Tapi kalau memang yang kita tidak tahu sama sekali, yang PDF-nya kita tidak bisa ketemu, ya tidak usah dipaksakan lah, tidak usah di-download saja. Cari yang lain saja yang bisa di-download, gunakan yang bisa di-download. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Siti. Kalau misalnya artikel kita tuh jurnalnya nggak ketemu di Scopus Pak, itu boleh pakai Scholar nggak Pak? Soalnya saya nggak nemu di Scopus. Di Scopus tidak ketemu ya. Baik. Kalau Ada tapi tidak sesuai Pak. tidak sesuai ya. Nah, kalau untuk kajian literatur boleh silakan nyari di Scopus. Tapi kalau untuk kajian teori usahakan nyari Scopus ya. Misalnya contohnya apa? Nah, Siti yang tidak ketemu. Tadi judulnya itu ya, sesuai dengan yang tadi ya. Iya, Coba Pak. saya buka ya. Ya Pak. Coba saya buka. Pas kemarin saya buka tuh nggak bisa dibuka Pak. Baik, siap, sebentar ya. Baik, contohnya tadi saya hapus. Baik, berarti psikologi sastra ya, psikologi literatur, psikologi ya. Kita tulis di sini. Benar ya? Itu Pak, triangular love Pak, itu kemarin mau Bapak carikan. Iya, mulai. Sini buat dia. Bentar ya. Iya, mulai. Nah, berarti itu yang luar lobnya ambil yang di sini saja ya. Berarti ini tidak ada yang nyambung ya? Iya Pak. Iya, benar gitu. Ini ya, construct validation of triangular lobe scale ya. Ini ya, R.J. Sternberg ya. Ini bisa diambil R.J. Sternberg. Tapi saya buka di laptop saya nggak bisa dibuka Pak kemarin. Tidak bisa dibuka ya. Kayak gitu semua Pak. Ya, kita simpan saja dulu, simpan save result tentang yang segitiga cinta ya. Segitiga cinta. Duduk dulu. Segitiga cinta ya. Biasanya kalau teori-teori asli seperti itu ataupun teori-teori yang banyak digunakan seperti itu sudah banyak PDF yang beredar. Jadi kita sebenarnya tidak susah mencari. Kita coba dulu. Nah Pak, suara Bapak tidak kedengaran. Baik. Ini contohnya kita cari. Bentar ya, mau angkat telepon karena 2 kali nelpon ini sepertinya penting. Dan itu miss call rupanya. Baik, saya lanjutkan ya sebentar. Oke, kita cari di sini tadi masuk ke Zotero ya. Sternberg tadi yang Sternberg mana? Sternberg. Yang ini ya.
beberapa bisa dibuka PDF-nya ya. Tapi tidak tahu apakah nyambung atau enggak. Kita buka. Biasanya banyak ya tentang, kalau dia itu teori-teori tentang teori asli seperti ini. Biasanya PDF-nya banyak beredar ya. Kita lihat. Nah, ini ada nih. Robert J. Sternberg ya. PDF-nya bisa diambil. European Journal of Social Psychology. Ini ambil saja. Sternberg. Oh ya. Berarti harus masuk ke, kita ambil doinya. Ini penting ya, ini harus dapat nih kalau yang mau teliti Sternberg ini ya. Kita buka Shadow Library, lalu direct download, Sci-Hub, semoga bisa. Error lagi nih. Ini bisa. Coba kita cari di sini ada. Ada ya. Kita save saja. Nanti WA saya saja, saya kirimkan ya. Ini teorinya penting ya, penting untuk dibaca oleh penelitinya. Ini intimasi, passion, decision ya. Nah, ini yang menjadi 3 bagian untuk 3 komponen of cintanya ya. Itu cara nyarinya ya. Kalau bisa buka Sci-Hub, silakan cari Sci-Hub. Kalau bingung lagi, cari buku saja di sini. Cari buku PDF di sini tentang psikologi kita tambah lagi tentang novel, sastra, literatur. Semoga ada. Ini ada ya, komparatif literatur study. Ini bisa dijadikan sebagai penunjang, tapi ini tahunnya tua-tua semua ya. Di tahun 2022 ini. Ini banyak buku-buku yang lebih baik sebenarnya di sini. Cari saja nanti bukunya dengan kata kunci yang menarik. Itu ya. Baik. Siap. Kalau buku-buku yang lain tadi ada ketemu, tapi harus dibaca ulang lagi ya, apakah itu nyambung atau tidak, seperti Kalka ini ya. Kalka, depressive symptom, sexual satisfaction and satisfaction with relationship. Kalau sudah ketemu teori tentang siapa tadi itu, teori penemu awalnya itu, nanti kita cari pengertian ataupun penjelasan mengenai faktor-faktor tadi dari beberapa artikel ini. Misalnya artikel ini juga ada bahas mengenai satisfaction misalnya ya, kita bahas satisfaction ini ngambil dari Kalka ini ataupun dari Aaron Blacker dan lain sebagainya. Jadi kata kunci masuk pertama itu harus pakai artikel yang sesuai, artikel yang memang membahas itu, membahas teori. Mana tadi ya? Ini ya, Sternberg ya. Intimasi, berarti kalau ada yang membahas intimasi dalam beberapa artikel tadi, maka kita ambil saja. Kita juga membahas mengenai intimasi. Ini ya, multiple triangle of love. Nah, intimasi ya, passion dan komitmen. Ada 3. Berarti kalau ada artikel-artikel yang membahas mengenai komitmen, ya, silakan digunakan saja. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya. Siap.
Masih ada intimasi di sini ya. Berarti ada yang akan membahas intimasi, tapi ini bahasanya bahasa apa? Bahasa Spanyol ya. Nah, ada nih teori triangular de amor ya. Kita translate saja, nggak masalah lah ya. Ini teori bahasa apa nih? Spanyol sepertinya tuh Pak. Spanyol. Spanyol ya, siap. Spanish. Segitulah ya. Bisa nih kan? Diambil nih kan? Intimidate ya. Intimidasi dan lain sebagainya. Jadi bisa sebenarnya. Lalu masukkan juga ini ya. Masukkan juga diagram. Nah, diagram ini yang paling menarik kalau untuk artikel ya. Kalau kita bisa membuat diagram seperti ini, maka akan lebih menarik untuk di artikel penelitian. Diambil saja menurut siapa di sini. Ini sepertinya Steinbock juga ya. Nanti diambil dari Steinbock saja. Nah, diagram. Gitu. Saya rasa cukup membantu ya, Siti ya. Iya Pak, terima kasih. Pak, mau nanya tadi kata kuncinya apa ya tadi Pak? Lupa. Kata kunci yang mana? Pencarian di Scopusnya Pak. Triangular lobe ya. Ini nampak nggak? Oh, belum saya presentasi dah ya. Ini ada ya, nampak ya? Triangular lobe. Siti, nampak ya? Nampak Pak? Ya. Silakan dicari saja. Dimanfaatkan itu. Ya. Ada yang lain ingin bertanya? Silakan. Yang masih bingung dengan judul penelitiannya juga boleh ya, silakan. Karena kalau bingung gimana mau melanjutkan penelitiannya ya. Diskusi saja ya. Kalau ada ketemu saya gitu ya, ataupun WA saya, Pak, saya sulit ini untuk mengerjakannya itu. Silakan dikabari saya. Nggak masalah. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya coba bahas beberapa latar belakang yang telah dikumpulkan. Pasti semuanya akan dapat bagian pembahasannya, tapi mungkin dalam waktu dekat ini kita tidak bahas semuanya, bahas satu persatu saja. Namun untuk lengkapnya nanti setelah untuk pengambilan nilai UTS, saya akan bahas semuanya satu persatu. Jadi apa yang harus diubah, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Mungkin saat UTS tanggal itu mulai tanggal 25 ya. Berarti minggu depan ya. Nantilah kita bahas lagi untuk itu. Nah, bagaimana konsep pembahasannya, mungkin per orang ataupun per kelompok saja. Oke, siapa yang mau dibahas latar belakangnya? Boleh sebutkan saja. Ada 10 orang yang belum mengumpulkan. Saya tidak memaksa karena itu pilihan Anda. Agatha. Agatha ada ya? Oke. Baik. Asiba. Baik, ini sudah baik sebenarnya. Kalau kita menggunakan bahasa menurut ini, berarti namanya harus dikeluarkan ya, Agatha ya. Menurut, nah nanti tanda kurungnya dihapus saja, masukkan ke dalam kurung sini ya, komanya dihilangkan kalau pakai kata menurut. Tapi kalau kita tidak gunakan menurut itu karena konsepnya dia tidak menjadi objek di sini, subjek ya, tidak menjadi subjek, berarti dia harus dikeluarkan seperti ini ya. Masuk ke dalam kurung. Tapi ini harusnya di luar kurung namanya ya. Nah, Agatha. Nah, seperti yang saya katakan bahwa satu kali citasi itu hanya berlaku pada satu kalimat ya. Berarti ini milik siapa, Agatha?
papan ini? Agatha. Ya ini ya. Jadi saya sangat menginginkan rekan-rekan semua rajin dalam membaca ya. Jadi satu bacaan ini cukup untuk satu artikel. Nanti cari lagi artikel yang lain yang sama dengan bahasan pertama. Kalau bisa langsung saja bahas tentang gaya bahasa gitu ya. Gaya bahasa adalah dan lain sebagainya. Gaya bahasa dan lain sebagainya itu. Kenapa penting gaya bahasa di bagian latar belakang ini? Ini juga ya, ini milik siapa kita tidak tahu, ini pendapatnya siapa ya. Nah, maka harus dipastikan satu kalimat per kalimat ya. Satu kalimat ini ulia ya, berarti ya. Mungkin ini ulia juga. Tapi kita lihat ulianya hanya satu kalimat ini. Ya. Selain itu tidak mulai dari depan. Jadi dia harus bergabung di ini. Selain itu banyak sekali selain itunya ya. Ada 2. Nah, titik ini tidak boleh di bagian ini. Titiknya harus di bagian akhir dari kutipan. Titiknya tidak boleh di sini. Titiknya di akhir sini. Artinya ini menunjukkan bahwa ini punyanya Octavia, gitu ya. Nah, ini namanya harus di luar. Selain itu kerap dalam kurung 2007 menyatakan bahwa gaya bahasa sebagai, nah ini jangan gunakan tanda petik seperti ini ya. Kalau untuk di artikel ini dilarang sama sekali ya, sangat dilarang. Jangan digunakan untuk di artikel. Oke, itu ya. Itu Agatha, meskipun Anda tidak ada menjawab sama sekali. Semoga Anda mendengar apa yang saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Tadi siapa yang sepertinya membunyikan? Mana ada ya? Baik, lanjut. Agustina Kusandi. Kata tadi daftar pustakanya udah ya. Ulia, Octavia, Kerap, dan Asiba. Wajib ya, wajib menggunakan Zotero ya. Kalau tidak menggunakan Zotero, saya kembalikan. Karena memang susah saya kalau kalian tidak menggunakan Zotero ataupun Mendeley ya, untuk mengecek keaslian daftar pustakanya. Kalau pakai Zotero pastinya paling tidak RIS-nya ada, dan paling bagus lagi ada file itu yang mungkin akan lebih mudah. Saya tidak tahu ini apakah pakai Zotero atau enggak, tapi sepertinya tidak. Saya akan cek nanti kalau saya download ya. Kalau saya download ini nanti ketahuan apakah dia pakai Zotero atau tidak. Oke, lanjut. Agustina Cindy. Canva. Ini mahasiswa, lalu bahas ini siswa ya. Standar kompetensi. Ya, cari yang memang itu untuk mahasiswa ya, jangan masukkan yang siswa. Dan ini menurut siapa ya? Anda siapa gitu ya? Cindy, Anda bukan siapa-siapa, masih sama saya juga tidak bisa berkata seperti ini ya. Saya bukan ahlinya juga dan Anda juga bukan ahlinya. Jadi kita harus mengutip untuk bagian ini ya. Sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Jadi ini kita harus ketik. Siapa yang mengungkapkan ini? Ya, ini juga. Ini oke, Cakrawati Nurdiansyah. Nah, ini pastinya tidak pakai Zotero ya, karena saya lihat ini Nurdiansyah. N-nya tidak kapital. Karena tidak mungkin salah Zotero dalam tulis ini. Dan tidak ada tulisan titik 23 seperti ini ya, titik 23 seperti ini. Harusnya ini adalah page ya, atau halaman hal. Dan Zotero tidak membuat itu. Oke, Zotero hanya membuat tahun saja. Nurdiansyah 2015 di sini, tapi di sini 2016.
Oke, diperbaiki dulu ya Agustina. Saya tidak saya pasti mengecek ini ya. Saya tidak akan rela kalau tulisannya seperti ini. Karena ini lewat mata kuliah saya. Oke, ini mau diperbaiki lagi untuk mahasiswa. Agustina? Baik, Pak. Ya. Saya lanjut lagi. Unais belum mengumpulkan ya, nggak masalah. Ini pilihannya Unais, nggak masalah. Ainul Yakin. Nah ini luar biasa ya, luar biasa pendapat ini. Ini kalau Ainul Yakin bisa jadi profesor kalau mengungkapkan ini ya. Ya. Wah, luar biasa jadi Ainul Yakin ini. Jadi Ainul harus mengutip ya apa yang dinyatakan ini. Ini tidak bisa kita berbahasa itu mengungkapkan argumen dalam artikel penelitian itu sehebat ini gitu ya. Nah ini profesor yang mengatakan seperti ini bisa jadi doktor ya. Jadi usahakan cari yang memang mengatakan seperti ini. Jadi dipertanyakan gitu. Jadi kita kebiasaan sebenarnya di kampus itu ya. Saya nggak tahu ya apakah itu dari dulu kali. Zaman-zaman saya juga seperti itu. Di latar belakang itu nggak boleh ada kutipan. Dan itu bahaya ya kalau tidak ada kutipan. Bisa jadi kita ngelantur saja gitu ngomong tanpa ada kutipan. Oke. Ini salah dalam penempatannya, harusnya ditempatkan di bagian akhir ya. Bahasa merupakan kalau menggunakan dalam kurung ya, ditaruh di bagian akhir dan digunakan dengan koma di sini ya. Ini juga koma harusnya. Ini tidak ada sama sekali kutipannya, hanya mengukirkan nama orang. Pastinya masih belum pakai sutiro ya, ini harus dikembalikan ya, perbaiki dulu. Nanti saya cek satu-satu ya tentunya untuk yang semuanya, jadi tidak semuanya yang hari ini saya kembalikan ya. Perbaiki dulu latar belakang sambil menulis kajian teori. Aisyah tidak mengumpulkan, nggak masalah, itu pilihannya Aisyah. Nah ini harusnya titiknya di sini ya, Atika, titiknya di setelah 2013 ini. Berarti ini nyambung ya, karena ya. Atau ini dari sini ya ke sini atau gimana? Yang pertama itu sebenarnya yang Batu Gina dan Pujianov itu 2013 itu sebenarnya titik Pak. Yang karena itu nyambung Pak ke sini. Ya. Titiknya di situ ya, titiknya di bagian akhir ya, 2013 harusnya ya. Iya Pak. Ya. Lalu jangan buat karena ini dalam satu paragraf. Jadi harusnya 2 kalimat ya. Ketarikan terhadap hakikat musik dan bahasa musik sebagai proses penciptaan simbol. Jadi karenanya dihilangkan saja. Dan diperbaiki lagi bahasanya untuk kutipan Bonfield dan Lazutina ya. Oke. Bonfield dan Lazutina. Bonfield, Lazutina. Oke. Nah, seperti ini sudah baik ya. Ini oke. Berarti Bonfieldnya juga dikutip ya. Bonfield.
Oke, udah. Ya, Pak. Siap. Baik. Bakti zina. Bakti zina, oke. Oke, ini aman. Tinggal diperbaiki saja titiknya ini, dan ini diperbaiki menjadi satu kalimat ya, jangan dibuat kalimat yang lain. Oke. Nah, ini juga diperbaiki. Agres dan huron. Agres, huron. Oke. Titiknya di sini. Nah, ini milik siapa nih? Atika. Artinya milik Pak, Ya. milik Huron. Cuman tidak ada kelupaan ditaruh itu Pak Oh, itunya. ini Agres dan huron juga ya. Ya, Pak. Oh ya. Berarti dikutip 2 kali di sini ya. Kalau bisa jangan cari dia di lagi nih, jangan pakai dia lagi karena dalam satu kalimat. Ya. Nampak bahwa kita ngambilnya satu paragraf. Kalau bisa di otak-atik saja, ditaruh di mana itu dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Ini buat satu kalimat saja karena saya tidak tahu ini punyanya siapa, ini punyanya siapa, punyanya siapa. Saya tahunya ini punyanya Cahaya ya harusnya. Ini satu kalimat ini, satu paragraf ini. Beberapa klausa ini. Ya, Atika. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya bagus dibuat seperti ini ya. Hanya saja nanti takutnya jadi bias ya. Nah, bias itu akan muncul saat penulis mencoba memasukkan subjektivitasnya. Seperti tadi misalnya yang dilakukan oleh siapa teman kita tadi, rekan kita, si siapa namanya tadi lupa saya. Ainul ya, Ainul ya. Jadi itu bias nul ya. Dan Atika ya, bias itu saat penulis menyampaikan subjektivitasnya tanpa hasil penelitian. Itu yang saya sebut tadi siapa Anda ya. Nah, itu subjektivitas karena memang objektivitasnya belum kita lakukan melalui penelitian. Karena siapa kita yang belum pernah melakukan penelitian? Gitu ya. Saya bukan merendahkan kita semua di sini dan termasuk saya juga ya. Saya tidak ahlinya di bidang ini gitu. Di bidang apapun gitu. Jadi kita mengutip orang yang sudah mengatakan itu ataupun yang sudah meneliti itu. Nah, apabila kita mengutip dengan artikel-artikel yang artikel di Google Scholar itu ternyata seperti itu ya, memang mereka menulisnya. Mereka buat subjektivitas mereka sendiri ya, yang merasa bahwa mereka ini bukan merasa hebat ya, mereka tahu dengan itu mereka tulis sendiri gitu, dan bukan masalah sebenarnya. Hanya saja nanti timbul bias itu yang tidak disukai oleh pengelola jurnal ya. Bias itu yang tidak disukai oleh pengelola jurnal. Jadi orang ini kok tahu benar gitu dengan teorinya. Jadi cari saja, kalau memang tidak bisa ya kita cantumkan di dalam kalimat orang ini untuk menjelaskannya. Misalnya, oleh karena itu, oleh karena itu sejalan dengan pendapat itu, gitu. Sejalan dengan pendapatnya Cahaya dan Sukendro itu. Disebutkan lagi, berarti disitasi ulang lagi. Sejalan dengan itu, sejalan dengan pendapat itu Cahaya dalam kurung Sukendro bahwa musik dapat membawa emosi, misalnya seperti itu. Seperti pada lagunya Laksana Surgaku oleh Dodi Oris. Jadi tidak ada subjektivitas kita gitu ya. Rata-rata objektivitas karena kita merujuk pada teori yang kita sebutkan sebelumnya. Oke, ini tinggal diperbaiki sedikit-sedikit saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, kira-kira ada kalimat yang memang itu sepertinya, oh ini milik siapa sih kalimatnya? Itu harus dipertanyakan. Ini punya saya, ini berarti subjektivitas saya. Dari mana saya ingin mencari pembenarannya? Berarti pembenarannya dicari dari ungkapan-ungkapan ahli lainnya gitu. Nah, itu pembenarannya. Agar kita tidak dibilang bias ataupun tidak dibilang subjektif dalam ungkapan kita. Ini
bukan teks ekonomi, bukan teks opini ya tentunya, karena itu teksnya teks artikel penelitian, maka kita harus mengutip orang lain untuk memperkuat pendapat kita itu gitu. Jadi tidak ada subjektivitas di sini. Ini rata-rata adalah pendapat-pendapat orang lain ataupun pendapat-pendapat ahli yang pernah melakukan penelitian serupa dengan itu. Nah, kalau terbit di artikel-artikel yang Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4 mungkin masih bisa gitu. Hanya saja kalau sudah ke atas itu kita sudah diperhatikan bagaimana subjektivitas, bagaimana substansi kita, bagaimana pengutipan kita dan lain sebagainya itu. Oke, ketika sudah bagus tidak saya kembalikan, nanti silakan perbaiki saja di bagian kajian teorinya. Pak. Siap. Tun sama ya, ini subjektivitas Tun ya. Cari yang memang bisa menyampaikan hal seperti ini dari artikel lain. Sebenarnya bisa ya, tinggal copy saja ini. Copy. Nanti kita ketahuan ya mana yang mengungkapkan sama seperti yang kita ungkapkan. Kalau kita tulis sendiri. Nah, ini ya berarti ya. Nanti kita kutip Irwansyah. Ya, itu yang lebih mudahnya ya. Tapi tetap kita ketemunya tentang artikel-artikel yang bahasa Indonesia gitu, bukan artikel-artikel bahasa asing dan bukan Scopus. Bisa kita seperti itu. Kalau mau memperkuat itunya ya, kita download saja ini berarti Irwansyah ini. Kita citasi Irwansyah di bagian kalimat pertama tadi. Begitu. Nah, tadi. Nah, ini. Lalu ini. Nah, ini copy, cari lagi di internet. Bisa seperti itu, boleh juga seperti itu ya. Hanya saja kita tidak dapat artikel-artikel yang bagus. Nah, kayak ini ya. Ini kan tidak bisa disitasi ya. Bab 1 pendahuluan ini tidak bisa disitasi. Repository itu tidak bisa disitasi karena memang dia terpisah ya, bab 1 dan bab lainnya. Nah, kalau ini boleh ya. Nah, ini boleh. Ini bisa diambil. Nah, sepertinya sama semua di sini ya isinya nih. Irwansyah semua. Nah, itu. Nah, gitu cara nyarinya, cara kita mudah dalam menemukan citasi-citasi berkaitan dengan apa yang kita tulis ya. Selama itu kita tulis sendiri. Kalau kita ambil juga di internet ya ketemunya pasti artikel itu juga. Ya. Itu. Itu ya kan. Atau saya kembalikan dulu ya tugasnya ya. Perbaiki lagi. Baik, Pak. Ya. Perbaiki, ini juga perbaiki, ini subjektivitasnya ya. Ini Hakim dan Munir. Nah, ini milik siapa juga nggak tahu. Ya. Delta Natalia. Nah, Hidayat ND ini berarti tahunnya nggak ada ya, Delta ya. Jadi di Zotero itu dilengkapi tahunnya. Yang ini, yang ini, tahunnya itu nggak ada. Nanti dilihat di artikelnya tahun berapa artikel tersebut ditulis. Ada Delta di sini? Ada Pak saya. Ada, siap. Kalau ND ini itu semuanya ya. Kalau ND ini berarti dia nggak ada tahun. Nanti diedit saja di Zotero, diganti di ini, di bagian infonya. Nah, ini titiknya harusnya di sini ya. Dan ini kalau bisa dibuatkan satu kalimat. Ini punya Hidayat semua ya. Iya Pak. Ya. Nah, ini bahaya nih, Delta. Ini punya Delta berarti ini. Ungkapan ini nih. Harusnya kan Barton ya. Hanya saja Delta tidak mencantumkan. Ini dibuat satu kalimat saja ini sampai Barton ini. Biar dia tuh nampak bahwa ini miliknya Barton gitu. Ini di subjek
Hidayat lagi di sini. Sudah bagus sebenarnya tulisannya, hanya saja pengutipannya yang salah nih. Justina, Barton, Hidayat, dan Yuni. Yuni tahun ada di sini ya, 2018, tapi nggak muncul di sini ya. Oh, Hidayat yang ada. Hidayat ini ya. Tahunnya diperbaiki. Ini juga nggak ada penerbitnya ya. Penerbitnya nggak ada ininya apa? Linknya, doi-nya. Lalu isu berapa, nomor berapa di sini. Nanti dilengkapi saja. Biasanya kosong di bagian ininya. Ini dilengkapi. Oke, itu delta ya. Iya Pak. Perbaiki saja dulu, ini sepertinya tidak terlalu banyak yang harus diperbaiki, jadi tidak saya kembalikan. Nanti perbaiki saja di bagian penulisan kajian teori. Baik Pak, terima kasih Pak. Baby, ada baby ya. Ada Pak. Baby, biar supaya ini saya bahas dulu baby ya. Jadi ini nanti dihilangkan saja ini, nanti langsung disebutkan di dalam ini saja. Oswald itu cari juga artikelnya. Nah, kalau tidak ketemu artikelnya, dicari listnya saja seperti yang saya contohkan di sini nanti ya. Saya matikan dulu, saya lupa matikan ini.